Saya akan coba mengupas dari satu persatu bagian dari kendaraan ini. Pertama mungkin kalau saya perhatikan eksterior masih ya lumayan original. Tapi lebih jelasnya nanti akan saya tanyakan ke ownernya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Ardi. Nah, hati Om, semangat Om. siap. Semangat Om. Ini teknologinya canggih, ya kan? AC-nya dingin. Nah, kenapa kok Om Ardi jatuh pilihan ke mobil seperti ini? Sementara teman-teman Om yang sebaya atau mungkin yang lebih muda lagi itu malah nggak kepingin mobil seperti ini. Gitu. Nah, saya pribadi sih nanya, apakah spare partnya gampang? Apakah spare partnya datang dari luar pulau atau datang dari dunia avatar gitu loh maksudnya? Gimana ceritanya Om? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tak cinta maka tak rindu maka tak penasaran. Biar nggak penasaran, saya akan menjelaskan. Hari ini saya akan coba mereview salah satu mobil jadul, yaitu Toyota Corolla KE30 tahun 1979. Check it out. Siap. Baiklah, hari ini saya akan coba mereview Toyota Corolla tahun 1979. Mobil ini adalah cikal bakal dari Toyota Corolla Altis dan sempat beredar mungkin ribuan unit di jalanan Indonesia. Saya akan coba mengupas dari satu persatu bagian dari kendaraan ini. Pertama mungkin dari eksteriornya. Kalau saya perhatikan eksterior masih ya lumayan original, meskipun sudah ada beberapa bagian yang terasa dempulnya agak tebal. Rasanya sih wajar atau lumrah. Mobil yang besutan 1979 ini sampai sekarang masih kelihatan lumayan sempurna kalau menurut saya. Kalau saya perhatikan dari segi eksteriornya, dari nut-nutnya, handle-nya, water-nya, sepertinya sih masih bawaan. Nah, ketika saya perhatikan velgnya, kayaknya sudah diganti ini, sudah di custom. Ini pakai 65 R13. Tapi lebih jelasnya nanti akan saya tanyakan ke ownernya. Om Ardi, bisa minta tolong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Om Ardi, saya perhatikan kayaknya dari eksterior mobil ini masih ori. Eksterior. Nah, ketika saya lihat velgnya, ini kayaknya sudah di custom Om ya.
Ya, ini Apa gimana? Coba minta tolong dijelasin baik. Om. Ini peleknya jenisnya Sharp Toms ya. Ini ring 13. Ini memang produksi tahun era 70-an 80-an. Jadi kenapa saya memilih pelek ini untuk memperkuat karakter dari mobil ini? Karena memang diproduksi era-era itu mobil ini masih eksis ya, sampai 80-an masih eksis. Dan pelek ini saya rasa dengan konsep retro jadi cukup mendukung daripada karakter kendaraan ini. Begitu. Oke. Nah, kalau saya perhatikan Om, ini dari grill, dari lampu-lampunya, ini originalnya apa sudah diganti Om? Ya, ini kalau lampu sudah pasti, kalau saya mempertahankan lampu lama memang sudah nggak akan bisa bertahan, dan kondisi yang lama itu reflektornya sudah buram, dan kebetulan ada aftermarket produk yang ini dari Hella. Ini sampai sekarang untuk H4 masih produksi. Dan beberapa mobil yang kekinian juga masih ada yang memproduksi untuk H4. Dan kebetulan ya mobilnya juga menggunakan H4, jadi sangat mudah sekali untuk dapatkan part untuk di era sekarang. Nah, untuk kondisi grill ini masih semua saya masih pertahankan, termasuk dari bumper dan juga tanduk. Dan ini memang tanduk khusus karakter dari KE 30 untuk tahun 78 dan 79. Tapi opsi apa? Bukan, ini memang sudah ada bawaannya. Aslinya memang seperti ini. Iya, itu untuk yang kategori yang kalau kita bilang mungkin seri G ya gitu loh. Seri S kelasnya begitu. S kelas. Oke. Kalau untuk topi lampu Om? Nah, ini aksesoris. Aksesoris. Oke. Nah, sini Om. Baik. Kalau saya perhatikan side lampnya, ini dari kondisi yang sampai sekarang ini asli bawaannya kendaraan atau ini sudah pernah diganti atau gimana Om? Ya, ini replikanya ya. Replika. Kalau aslinya saya simpan, memang sengaja saya simpan. Ya karena saya khawatir untuk kecelakaan atau apa ya, jangan sampai ya terjadi. Jadi saya pertahankan dan saya simpan. Replikanya aslinya masih ada. Ini replikanya. Tapi part number ya, PNP. Ya, PNP. Oke. Nah, ini dari tadi saya perhatiin Om. Agak ini ya, agak unik. Terus apa ya? Menarik perhatian gitu loh. Maksudnya, apakah spion ini aslinya di sini atau sebelumnya dirubah ke sini? Gimana ini ceritanya? Ya baik. Ini kan kalau kita lihat dari produksi tahunnya di era 70-an memang semua rata-rata untuk mobil sedan atau berkepala itu punya posisi spion itu ada di depan. Ada di depan. 13 spion tanduk dan ini memang originalnya. Original. Untuk kondisi memang ini bukan originalnya, tapi ini adalah replika original. Jadi saya berusaha untuk mencari bagaimana merestorasi kendaraan ini sedekat mungkin dengan originalnya. Walaupun banyak part-part yang sifatnya adalah replika. Gitu. Saya bisa lihat ke interiornya ya? Boleh Om. Nah, Toyota Corolla, keren. Ini kayaknya original ya? Originalnya. Luar biasa. Saya coba masuk. Ya kelas sedan room leg-nya lumayan lah. Kalau kelas sedan, maksudnya lumayan comfort. Dashboard kayaknya juga masih utuh. Masih original ya. Luar biasa. Plafon kayaknya sudah backlit, tapi dengan motif yang mendekati original. Oke, sama kayak jok ya Om ya. Betul sekali. Siap. Karpet masih aslinya ya. Oke, saya coba buka untuk kap mesinnya. Baik. Hati-hati Om, semangat Om. Siap. Semangat Om. Nah, ini adalah ruang mesin untuk Toyota Corolla KE 30. 4 silinder 1200 cc dengan 8 valve. 8 valve.
Nah, di tahun 79, apakah kendaraan ini sudah dilengkapi dengan AC? Ya, sudah dilengkapi dengan AC. Cuma dalam kondisi yang sekarang, ini sudah banyak pergantian karena memang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Lalu yang kedua, beban mesinnya cukup besar kalau kita menggunakan kompresor yang lama. Ini kalau nggak salah copotan dari Xenia kalau nggak salah. Oh, berarti sudah diganti kompresornya ya? Dari kompresor, kondensor sampai ke evaporator. Oke. 1200 cc. Oke Om, mungkin lebih afdolnya kita ngobrol Om. Kita apa namanya kupas kendaraan ini. Baik. Jadi enakan kita duduk aja Om. Om, boleh nggak diceritain sejarahnya kendaraan ini seperti apa? Apakah Om ngambil sudah kondisi seperti ini? Apakah Om dapat kondisi bahan sampai sekarang seperti ini? Baik. Ini berawal dari tahun 2006. Jadi mobil ini lepasan dari seseorang ya, berasal dari daerah Sandik. Ini ya 2006, mobil ini belum punya arti apa-apa ya tahun itu. Iya. Waktu itu warnanya adalah hijau lumut, hijau tua. Tapi kondisinya memang syukur saya dapatkan mobil ini dalam kondisi yang sangat lengkap. Jadi seperti inilah kondisinya. Cuma minusnya waktu itu dia tidak ada spion tanduk, pakai spion samping. Cuma masih ada sisa lubang untuk dudukan spionnya. Waktu itu dia menggunakan ring 15, pelek ring 15, tapi ya karakter retronya memang tidak ada atau karakter klasik tidak ada. Artinya secara kondisi memang mobil ini alhamdulillah saya sudah dapatkan dengan kondisi yang full original. Nah, untuk konsep dan sebagainya memang dulu banyak cerita ya yang saya alami. Yang pertama karena mobil tua yang zaman itu ya usia masih 20-an, jadi belum punya feel ya terhadap mobil tua. Ya, tapi karena ini mobil yang bisa saya dapatkan, lalu saya berpikir untuk saya mengembangkan mobil ini. Ya karena saya berada di daerah, jadi informasi tentang bagaimana kendaraan ini saya tidak tahu. Lalu saya merubah konsep, merubah konsep karena part-partnya itu banyak yang penyok-penyok ya, dari list body dan sebagainya. Akhirnya saya merubah konsep ke gaya-gaya race ya, jadi full body custom. Akhirnya saya pilih warna dengan warna gold waktu itu. Nah, perjalanan waktu begitu mobil ini jadi, dalam pengertian jadi itu sudah selesai cek dan sebagainya, baru saya dapat informasi ternyata ada komunitas yang lebih besar. Oke. Sehingga disitulah saya mendapat informasi ternyata masih ada menyediakan part-part untuk kendaraan khususnya untuk Corolla KI30. Nah, ini atas keinginan sendiri, atas keinginan teman, atas keinginan orang tua. Soalnya gini, di zaman sekarang kan orang lebih nyaman pakai kendaraan yang ya efisiensi bahan bakarnya ada, teknologinya canggih, ya kan? AC-nya dingin. Nah, kenapa kok Om Ardi jatuh pilihan ke mobil seperti ini? Sementara teman-teman Om yang sebaya atau mungkin yang lebih muda lagi itu malah nggak kepingin mobil seperti ini. Gitu. Sebenarnya sih awalnya accident ya. Ini kecelakaan maksudnya ya tidak ada opsional. Kendaraan ini yang disisakan, lalu ya sudah saya pilih kendaraan ini. Dan mungkin karena saya lama di Jawa, lalu beberapa teman juga banyak bergelut di dunia otomotif, terutama mobil tua. Dan kebetulan sebelum saya memegang mobil ini saya sudah memegang VW, VW Safari tahun 74, itu jadi operasional saya selama saya kuliah di Jogja. Dan saya jual untuk saya menikah gitu. Tapi sembari itu juga saya mobil ini jadi saya sudah miliki juga. Nah, cuma ini kan karena
status sebenarnya kalau bisa dibilang ya peninggalan orang tua. Peninggalan orang tua. Peninggalan orang tua, dan tidak ada pilihan, saya harus kembangkan mobil ini. Dan karena saya sudah punya basic dari VW itu, sehingga secara tidak langsung saya sudah punya dasar, saya mau apakan mobil. Memang dari jiwa klasik berarti ya, dari jiwa klasik. Oke. Nah, ngobrol-ngobrol masalah kendaraan ini kan ya udah tahun sekian lah ya. Kalau untuk di Lombok ini Om, apakah kesediaan spare part itu ada di setiap importer, atau Om harus datengin dari ya mungkin luar pulau? Sampai sekarang kok masih, ya orang mungkin heran lah ya, mobil setua ini masih mondar-mandir di jalan, masih apa namanya pakai AC. Nah, saya pribadi sih nanya, apakah spare part-nya gampang? Apakah spare part-nya datang dari luar pulau atau datang dari dunia avatar gitu loh maksudnya? Gimana ceritanya Om? Ya, ini sebenarnya kalau seri K ini memang cukup familiar untuk masyarakat Indonesia ya. Dari seri K2 yang diproduksi untuk Corolla KE10, lalu K3, terus 5K sampai ke 7K, lalu yang mesin KF dan mesin E ya, untuk generasi Toyota. Dan mobil ini memang mobil yang cukup khususnya untuk mesin itu sangat familiar oleh masyarakat Indonesia, dan itu juga digunakan kalau nggak salah itu di Kijang Doyok ya, yang Kijang Doyok mesinnya yang lebih tinggi. Iya. Sama mesinnya 3K. Kalau yang Kijang Kota itu yang biasa disebut Kijang Komando tuh mesinnya 4K itu sama dengan Corolla DX. Corolla DX, oke. 70 orang biasa sebut. Itu sama, sehingga untuk mesin tidak ada masalah. Masalah spare part relatif gampang lah ya. Gampang. Di sini pun ada didapatkan. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah itu pada pernak-pernik saja, pada aksesoris seperti list yang kita susah dapatkan dan memang tidak ada. Dan ini semua kalau dibilang ini semua adalah replika. Semua replika. Hampir semua saya punya replika. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah Corolla Om ya, di sini ada nggak kira-kira komunitas untuk Corolla? Ya, kalau komunitas Corolla di sini ada. Kebetulan saya salah satu pendiri komunitas Corolla tersebut, namanya Lombok Corolla Club. Berdiri pada tanggal 27 Desember tahun 2013. 2013, oke. Sekarang berarti sudah 1 dekade ya, atau 10 tahun usia kami. Ini diprakarsai oleh kami bertiga, yaitu saya sendiri, lalu ada Mas Dito yang sekarang berlaku sebagai ketua Lombok Corolla Club, dan Kadek atau biasa kami sebut Budi Caplin. Oke. Nah, saya kan awam Om ya, jadi ini ada dua kendaraan yang serupa, tapi kalau tak perhatiin kayaknya nggak sama. Apakah dari tahun produksinya, ataukah dengan apa ya, mungkin kalau tadi ini dibilang S-Series-nya ya, yang ini ya, S-Series-nya. Nah, kira-kira kalau sama yang sebelah ini apa Om? Beda apa sama? Sebenarnya kedua mobil ini sama. Sama ya? Cuma kondisi yang membedakan. Kondisi yang membedakan. Oke. Oke, nah harapan Om. Harapan kira-kira Om sebagai founder ya, tadi kalau saya dengar, untuk Lombok Corolla Club, bagi member atau bagi publik, ya, kira-kira apa dengan adanya LCC ya, berarti ya Lombok Corolla Club ya. Harapan dari Om Ardi sendiri gimana kira-kira? Ya, yang pertama adalah saya berawal dari mengapa harus membentuk komunitas dulu. Jadi awal dari bentuk komunitas ini adalah ya karena ingin adanya teman dengan satu jiwa. Lalu yang kedua adalah dengan banyaknya teman ini secara tidak langsung kan membuat
eksistensi daripada Corolla ini makin besar. Lalu yang ketiga, dengan komunitas ini kami lebih mudah untuk mendapatkan informasi tentang spare part yang kami ingin dapatkan kendaraan kami untuk menyempurnakan kendaraan kami. Itu alasan yang pertama. Lalu selanjutnya berjalannya waktu, ternyata NTB khususnya di Pulau Lombok ini berkembang menjadi pusat otomotif atau pusat olahraga otomotif dunia dengan dibangunnya Mandalika sirkuit ya. Sirkuit, betul. Oke. Nah ini satu saya bilang satu opportunity ya bagi NTB khususnya bahwa ternyata dengan adanya komunitas ini secara tidak langsung kami sebenarnya memberikan sumbangsi, meramaikan bagaimana perotomotifan di Nusa Tenggara Barat ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Dan terlepas dari jenis kendaraan maupun usia kendaraan, sebenarnya ada challenge yang kami ingin tawarkan sebenarnya, bahwa sebenarnya dengan kami bergelut di dunia otomotif yang pastinya mobil-mobil klasik atau mobil-mobil retro, ini ada tantangan yang luar biasa. Tantangannya adalah tadi bagaimana kami bisa mempertahankan kendaraan tua, bisa eksis di kekinian, lalu bisa kami gunakan sebagai kegiatan mobil harian. Ini mobil harian sebenarnya. Oh, ini pakai harian ya? Harian. Setiap hari saya harus ke kantor, juga mengajar, saya dosen, jadi mobil harian saya ini. Luar biasa. Jadi Pak dosen muda dengan stylish retro gitu ya, cerita keren ini. Nah, kalau tadi Om sudah pengen mengembangkan otomotif ya, karena Lombok menjadi magnet dunia lah karena adanya sirkuit. Pola apa kira-kira yang Om lakukan atau mungkin dari Lombok Corolla Club untuk mencapai targetnya Om itu biar achieve gitu? Ya, baik. Kalau bicara tentang target Lombok Corolla atau LCC sendiri, sebenarnya terlalu kerdil ya kami melihat dalam komunitas yang kecil ini. Karena kami masih bermain dalam satu jenis kendaraan, yaitu sedan Corolla. Padahal kalau kita bicara tentang Lombok ini sangat luas sekali. Lalu begitu kita bicara tentang otomotif, lebih luas lagi. Enggak, maksud saya gini Om. Om kan punya klub ini. Nah, apalagi Om sebagai founder. Nah, bagaimana polanya Om Ardi untuk menjaga eksistensi klub ini atau memajukan dunia otomotif terutama untuk kendaraan-kendaraan jadul di Lombok gitu loh maksudnya. Ya, kalau dari sisi itu berawal dari cita-cita kami dan sebagainya, ternyata kesini makin berubah itu karena perubahan daerah kami yang di otomotif sudah menjadi orientasi untuk olahraga otomotif. Jadi potensial bagi kami. Dan bicara tentang LCC untuk menambah eksistensi bagaimana Lombok kami sebagai putra daerah bisa dikatakan itu sebagai modal daerah untuk bisa mempromosikan daerah lebih dalam ya. Kami membuat satu komunitas dan kami pernah bergabung dalam komunitas yang skala nasional yaitu Indonesia Corolla Classic. Lalu kami membuat komunitas lain namanya Retro Nusantara. Nah, kebetulan saya sebagai ketua atau koordinator ketujuh dari 8 koordinator yang memimpin Retro Nusantara. Jadi semua komunitas retro yang ada di Nusantara. Berarti ini ya. Kalau dari 8 Om yang ke-7 berarti yang bagian timur ini ada sendiri gitu ya? Ada sendiri, betul. Kebetulan kami paling timur. Oke. Yang 7 paling timur, bukan 8 yang paling timur. 8 itu karena urutannya berdasarkan kelahiran. Oh iya. Nah, dari situ secara tidak langsung ternyata memberikan impact besar. Ternyata begitu kami bergabung dengan komunitas-komunitas luar Pulau Lombok atau komunitas nasional, ternyata antusias mereka terhadap daerah-daerah lain itu juga cukup tinggi. Cukup tinggi, oke. Salah satu yang membuat mereka tuh ragu atau bukan enggan ya bingung ingin keluar karena tidak ada komunikasi atau tidak ada komunitas lain di daerah tersebut yang mereka kenal. Dan syukurnya saat kami merentangkan sayap untuk skala nasional, ternyata mereka sangat antusias. Bahkan mereka sudah beberapa komunitas sampai Lampung juga pernah ke Lombok. Karena
karena kedekatan itu, karena kami bergabung dalam skala nasional. Tetapi tidak itu saja, kebetulan juga kita sudah di Lombok ada satu forum otomotif yang disebut dengan Forum Persaudaraan Otomotif Lombok. Ini yang didirikan kalau nggak salah, seingat saya itu kalau nggak 2019 atau 2018 itu didirikan. Sudah 5 tahunan berarti ya? Sudah lama sekali, dan alhamdulillah kami juga mengambil bagian dari prakarsa itu, walaupun tidak secara utuh. Banyak hilang dan pergi ya, dan bersamaan dengan waktu itu juga kesibukan kami dan juga kondisi dunia yaitu pandemi ya. Tapi alhamdulillah dengan terbentuknya lalu pada era-era sekarang kita akan merencanakan sebuah event ya, dan pasti event itu harapan kami bisa sukses karena ini menjadi trigger ya, trigger kemajuan otomotif di Lombok khususnya. Berarti itu termasuk salah satu pola untuk menjaga eksistensi tadi ya. Betul sekali. Oke. Kalau dari LCC sendiri Om, apakah pernah kopdar atau pernah ya mungkin sekedar ngopi-ngopi, jadi biar memancing atau menjadi apa namanya, jadi kalau komunitas itu hanya sebagai apa namanya wadah, tapi tanpa diketahui sama orang lain. Nah, kalau kita nongkrong, kalau Om tadi kan sering dipakai di kegiatan sehari-hari ya saya dengar ya. Nah, jadi dari situ kan menarik apa namanya, banyak minat bagi calon yang mungkin menjadikan orang penasaran, menjadikan orang apa namanya bertanya-tanya apa yang kira-kira Om lakukan itu. Iya, jadi berapa kali saya di stop dulu jalan. Gitu ya. Hanya sekedar untuk ini mobil tahun berapa, mesinnya asli apa tidak, dan beberapa kali juga setiap kami touring. Khususnya kalau ke Jawa mungkin mereka cukup banyak kenal ya. Tapi kalau misalnya kami ke Bali, itu di pelabuhan itu sampai kami sebenarnya sih bukan diperiksa karena pemeriksaan karena keraguan dari seorang polisi, bukan. Bukan meriksa dokumen ya. Dokumen dan sebagainya, ingin penasaran beneran dan di mobil. Oh iya. Dengan tampang setua ini kok masih bisa jalan gitu mungkin ya. Bawa keluarga, terus tutup jendela. Iya. Nah itu Om. Keren. Itulah makanya. Oke. Jadi berarti dua-duanya ini adalah tipe yang sama. Tahunnya juga sama mungkin ya? Tahunnya sama, cuma beda kondisi gitu aja ya? Oke. Ini kalau saya mau jelaskan sedikit bahwa ini sebenarnya kan jenis KI30 kan diproduksi tahun 75 sampai 79. Oke. Dia sudah mengalami 3 kali perubahan, apa namanya, kita bilang facelift ya. Ini adalah generasi yang ketiga dari KI30. Ini adalah generasi yang terakhir. Pasca ini sudah keluar generasi yang terbaru yaitu KE70 atau Corolla DX. Corolla DX ya. Tahun 80 berarti ya? Sudah tahun 80. Iya. 4 itu. Oke, mungkin karena waktunya kayaknya sudah hampir senja ya, hampir senja. Terima kasih banyak Om Ardi atas obrolan, pengalaman, dan kalau saya bilang sih saya teredukasi gitu. Ternyata di balik apa namanya keretroan dan kejadulan ini banyak memberikan motivasi. Memberikan motivasi dan banyak cerita. Betul. Oke, terima kasih. Kembali. Semangat ya LCC. Thank you. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.